Nah, jadi mudah-mudahan sekarang kita nambah yakin seperti yang tadi dikatakan oleh firman Allah bahwa segala urusan ada di dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa terjadi apapun, baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Dan kalau kita meminta tolong kepada Allah, Allah pasti tahu siapa yang mengingatnya, siapa yang menyebut namanya, siapa yang bersujud padanya, siapa yang... Nah, doa juga Allah tahu ketika kita doa itu apakah doa hanya lisan saja atau doa yang hati kita pun benar-benar ngarap-ngarap. Nah, yang paling bagus dari suasana minta tolong ke Allah itu adalah ketika satu, ya, kita merasa tidak berdaya, hanya satu yang maha kuasanya, Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika kita merasa wah gampang lah, ini saya bisa, oh ini mah sudah beres, saya berpengalaman semua ini, udah ini saya udah tahu ilmunya. Nah, ketika kita merasa bisa dan melupakan pertolongan Allah, ini bahaya, ini ujub, ya. Dan itu bisa terjadi tuh sesuatu yang tidak kita duga tuh, karena kita sudah ujub. Kita punya ilmu, kita punya pengalaman, kita punya keterampilan, tapi tidak boleh dijadikan sandaran. Karena bagi kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Allah. Jadi walaupun kita terlatih, kita jago sudah, tapi kita harus tahu bahwa terlalu mudah bagi Allah untuk membuat kemampuan kita ini hilang seketika, kecerdasan hilang seketika, kekuatan hilang seketika, mudah sekali. Maka mari kita sempurnakan ikhtiar, tetapi hati harus tidak merasa berdaya kecuali dengan pertolongan Allah. Satu itu. Yang kedua, kita harus merasa bodoh di hadapan Allah tuh. Kita belajar, tapi yang kita tahu tuh sangat tidak ada apa-apanya. Jangan sampai, saya sudah menguasai lah ini saya sudah tahu jalan keluarnya. Boleh kita berpengetahuan dan berpengalaman seperti itu, tapi sehebat apapun pengetahuan kita, kalau Allah tidak nolong, tidak bisa. Maka tetap di hadapan Allah kita harus merasa, aduh saya itu tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang maha tahu. Seperti sekarang, ya, Allah menciptakan virus yang kecil dan kita tidak tahu nih siapa yang carrier, siapa yang bawa virus. Kita juga tidak tahu dia ada di mana sekarang, karena Allah menciptakan sangat kecil. Tapi ya Allah pasti tahu di mana virus itu berada, karena Allah yang menyimpan virus itu di mana, dan virus itu bertasbih kepada Allah. Dan virus tidak memilih orang yang hendak dia hinggapi, yang memilih itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kena ke orang beriman, tidak dirugikan sama sekali. Kita harus merasa yang kedua jahil dan Allah yang maha tahu. Pertama lemah dan Allah yang maha kuasa, yang kedua jahil. Yang ketiga, kita harus merasa fakir. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, kita harus merasa saya tuh gak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan punya saya ini. Diri orang lain pun bukan punya dia. Jadi kita harus merasa harta, benda, tubuh, rumah, bahkan anggota tubuh ini, anak-anak, semua adalah milik Allah, bukan milik kita sama sekali. Bahkan kita pun tidak berkuasa kepada tubuh ini. Buktinya kalau Allah bikin sakit, kita tidak bisa apa-apa. Nah, saudaraku sekalian, maka jangan sampai keinginan minta tolong kepada Allah tapi disertai dengan kesombongan, disertai dengan ujub. Hati-hati ya, sombong, ujub dan sombong itu bisa juga karena ilmu agama kita merasa lebih pandai dari yang lain, lebih bisa memberikan fatwa sendiri. Itu hati-hati sekali. Atau kita merasa paling tawakal, saya sih nggak takut virus, saya sih takutnya kepada Allah. Itu kata-kata yang bagus, tetapi apakah benar ini lahir dari ketawakalan yang murni? Apakah takut ke Allahnya ini dalam perilaku sehari-hari juga takut? Apakah tidak takut ke Allah mengatakan itu? Saya sih cuma takut ke Allah. Padahal Allah tahu apakah benar kita ini takut ke Allah, atau karena kita sedang merasa benar sendiri. Jadi ada peluang kita ujub dengan ibadah kita, peluang ujub dengan ilmu kita, peluang ujub dengan amal kita, dan itu bahaya hadirin sekalian, ya.
Ya, kata ilmunya begitu ya, kita berpeluang menjadi orang yang ujub dan takabur dengan ilmu, dengan ibadah yang kita miliki, dengan amal, dan ini pun berbahaya. Dan yang keempat adalah kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, posisi hati tadi apa yang pertama adalah tiada daya, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, jahil, tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang memberi petunjuk. Yang ketiga adalah fakir, kita tidak punya apapun kecuali Allah yang memberi. Dan Allah itu sesuka Allah, diberi, kadang ditahan, kadang diambil, dan kita tidak bisa menahan. Kalau Allah mau ngambil, kita tidak bisa nahan. Kalau Allah mau ngasih, kita juga tidak bisa nolak. Ketemu saja nanti rezeki itu. Dan kalau Allah mau menyempitkan rezeki kita, ya sempitlah. Tidak bisa dilapangkan kecuali oleh Allah dilapangkan. Dan yang terakhir, satu kata kunci lain kalau kita ingin ditolong oleh Allah adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam, juga Nabi yang dimakan ikan itu siapa? Nabi Yunus ya, adalah zolamtun nafsi. Jadi kita harus merasa bahwa kita ini kotor nih di hadapan Allah tuh, zolim kepada diri sendiri. Kita ini berlumur dosa, aib. Kita ini banyak kekurangan, kesalahan. Jangan merasa suci. Jangan merasa saya ini sudah tahajud, saya ini sudah saum Daud, saya sudah baca Quran tiap hari 2 juz, 3 juz, saya selalu berzikir. Bukankah kita bisa beramal juga, itu karunia Allah kan? Kan yang penting bukan hebatnya amal, yang penting itu diterimanya amal. Ini ada ulama yang mengatakan begini, orang berbuat dosa kemudian tersungkur, tobat, menangisi dosa-dosanya, ini bisa lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang beribadah tapi jadi sombong dengan ibadahnya, jadi ujub, jadi merasa paling suci, merasa paling dekat dengan Allah. Dan salah satu cirinya ya, kita sudah mulai terpedaya oleh amal kita adalah kita jadi ingin diperlakukan oleh orang lain itu spesial. Misal ya, kalau kita belanja karena kita merasa soleh tuh, jadi menginginkan orang tuh jadi murah ke kita tuh. Pedagang tuh ingin dimurahkan. Kalau kita minta tolong, kita merasa punya hak, orang lain tuh harus segera menolong kita. Kalau dipanggil harus segera mematuhi. Ini karena merasa saya ini udah dekat dengan Allah loh, dia harus baik ke saya. Orang dagang itu usahakan murah. Kalau misalkan ada yang berbuat jelek ke kita, lihat aja. Dia berani ngejelek-jelekin yang ahli tahajud, lihat aja nanti ya. Lihat aja. Begitulah. Seakan-akan kalau ada orang berbuat jelek tuh langsung bekal celaka. Ini ujub hadirin. Nah, kita jangan terpedaya oleh ibadah kita, karena ibadah kita juga sebetulnya karunia Allah. Tapi kalau kitanya jadi ujub, maka bisa tidak diterima. Nauzubillahi min dzalik.